Sesaat lagi kita akan menyimak materi pembelajaran pendidikan agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran seperti biasa. Adapun materi yang akan kita pelajari pada kesempatan hari ini dan nanti kalian kaji masih membahas tentang iman kepada hari akhir. Pada pertemuan yang lalu kalian telah mempelajari makna iman kepada hari akhir, kemudian periodisasi hari kiamat, rangkaian hari kiamat. Dan pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan prolog tentang hikmah beriman kepada hari akhir. Umat Islam wajib mengimani adanya hari akhir, yaitu hari kiamat. Disebut juga hari kiamat, ya. Karena kehidupan kita di dunia ini hanya sementara dan nanti akan diakhiri dengan kematian. Setelah mati itulah kita masuk mulai kepada hari kiamat. Anak-anakku sekalian, setiap hal yang ada di dunia ini akan ada nilai hikmahnya. Adapun hikmah beriman kepada hari akhir berdasarkan buku panduan yang saya miliki. Yang pertama, ketika kita merasa beriman, ketika kita beriman kepada hari akhir atau ketika seorang manusia beriman kepada hari akhir, maka akan muncul di dalam hatinya rasa kebencian yang dalam terhadap perbuatan maksiat, perbuatan kebejatan atau perbuatan kejahatan. Satu, akan muncul rasa benci terhadap perbuatan maksiat. Maka otomatis orang yang beriman kepada hari akhir, dia tidak akan melaksanakan maksiat. Kalaupun dia melaksanakan maksiat, mungkin dalam keadaan hilaf, tidak akan dengan sengaja. Yang kedua, hikmah beriman kepada hari akhir adalah menyejukkan dan menggembirakan hati orang-orang mukmin dengan segala kenikmatan akhirat yang sama sekali tidak dirasakan di alam dunia. Kita akan menggembirakan, ya. Ketika kita beriman kepada hari akhir, maka dia akan merasakan satu kegembiraan. Mungkin kata lain, kalau orang yang beriman kepada hari akhir itu dia sudah tidak takut dengan kematian, ya. Karena al-mautu hak, mati itu adalah hak. Ada lagi dalam satu kitab dijelaskan, al-mautu babun, mati itu adalah pintu, wa kullun nas yadkhulun, setiap manusia akan masuk ke pintu itu. Wa al-mautu ka'sun, wa kullun nasi yasrabuna, maut itu adalah minuman, setiap orang, setiap manusia akan seperti itu, ya. Jadi akan terasa indah, ya, mendambakan, ya, karena dia ingin tahu. Bukan berarti sombong dengan ibadah yang dilakukan di dunia, ya, tetapi mereka tidak akan takut dengan kematian, ya, karena yakin setiap amal yang dilaksanakan di dunia, amal soleh yang dilaksanakan di dunia akan ada balasannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak sekalian, berikutnya senantiasa tertanam kecintaan dan ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tertanam di dalam jiwanya kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dari pengertian cinta itu kan, ya, cinta itu ya ta'alaqul qalbi ila syai'. Ketika kita sudah cinta kepada Allah, hati kita, menurut bahasa Sunda itu cumantel, hati kita selalu mengingat Allah, ya. Kalau sudah ada rasa cinta, maka kita akan mau berkorban demi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun pada dasarnya Allah tidak butuh kita beribadah, itu Allah tidak butuh, ya. Mau beribadah mau tidak terserah, ya, karena yang akan menerima kebaikannya adalah diri kita sendiri. Kemudian senantiasa termotivasi untuk beramal baik dengan ikhlas, amal ma'ruf dengan ikhlas, karena satu-satunya amal yang akan diterima, satu-satunya perbuatan kebaikan yang akan menemani kita nanti di akhirat adalah amal soleh yang dilakukan dengan ikhlas. Ikhlas itu adalah
melakukan sesuatu atas kehendak sakratan hati, bukan karena dipaksa, bukan karena nilai, bukan karena apa, bukan karena udang di balik batu. Karena perbuatan udang di balik batu itu tidak bagus. Khawatir udang batunya terbalik, udangnya kejepit, matilah. Nah, itulah anak-anakku sekalian. Jadi kita diharapkan untuk beramal dengan ikhlas karena Allah, dengan harapan nanti di akhirat amal-amal kita akan ada buktinya dan kita tidak menjadi orang-orang yang merugi. Karena nanti di akhirat ada orang yang merugi. Di dunianya beribadah, melaksanakan ibadah kepada Allah, tetapi ketika datang di akhirat dia tidak bawa apa-apa. Ya, naudzubillah summa naudzubillah. Demikianlah pertemuan kita hari ini, dan silakan dikaji lebih dalam oleh kalian. Mudah-mudahan bermanfaat. Doa yang terakhir, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditetapkan iman oleh Allah Subhanahu, dikuatkan iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga menjadi inspirasi untuk kehidupan kita.